Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Septian Zamzani. Saya dari kelas Sistem Informasi 403 pada Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan presentasikan hasil dari kerja saya pada ujian akhir semester kali ini di mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Oke, ini adalah NIM saya 220101070408 oleh Muhammad Septian Zamzani. Jadi seperti apa? Sebelum masuk ke dalam hasil dari tugas yang telah saya lakukan, saya ingin memberitahu dulu pada teman-teman, ingatkan ya, dari soalan saya, sistem informasi akuntansi adalah sistem yang mengumpulkan, kemudian menyimpan, dan memproses data akuntansi untuk menghasilkan informasi yang akan berguna. Untuk apa? Untuk pengambilan keputusan. Artinya akan sangat bermanfaat karena dengan terkumpulnya sebuah data, kita bisa memprosesnya dan menganalisisnya untuk kebutuhan bisnis kita. Jadi kemarin pada tugas sebelumnya saya diminta untuk membuat sebuah flowchart apapun ya yang akan mempunyai kesangkutan dengan sistem informasi akuntansi. Nah, kemarin saya membuat salah satu program atau alur flowchart dari program kasir yang ada pada Gamal Store. Nah, kita lihat di gambar di samping, ini adalah flowchart yang telah saya buat. Nah, dari gambar di samping ini kita diperlihatkan alur sistem yang dilalui dari awal proses sampai akhirnya nanti menginput data ke database yang nantinya semua data akan terkumpul pada database dan bisa dimanfaatkan untuk pemegang bisnis. Untuk apa? Ya untuk pengambilan keputusan berikutnya. Nah, proses ini memerlukan beberapa divisi terkait atau pelaku-pelaku yang nantinya mempunyai peran dalam program ini. Yaitu yang pertama ada customer, ada kasir, dan administration. Seperti apa alurnya? Di sini ada jelaskan ya, customer nanti akan mulai start, kemudian dia akan melanjutkannya dan mengoper kepada kasir, sampai nanti akhirnya kasir mengoper file atau data dari transaksi yang telah dilakukan ke administrasi. Ada rangkaian proses kasir di Gamal Store. Yang pertama, start. Ini adalah titik awal dari proses transaksi yang terjadi di toko ya. Nah, semua transaksi itu nanti akan dimulai dengan tahap ini. Nah, yang kedua, customer nanti akan memilih barang dan menyerahkannya kepada kasir. Nah, pelanggan memilih barang yang mereka ingin beli dari rak atau dari display yang ada di depan toko. Nah, nanti kemudian setelah mereka selesai memilih barang yang ingin mereka beli, pelanggan akan membawa barang-barang tersebut ke kasir untuk melakukan apa? Untuk melakukan pembayaran. Nah, kemudian kasir nanti akan menerima barang dari customer, dari pelanggan tadi. Nah, kemudian kasir akan memeriksa item yang dipilih oleh customer sudah sesuai atau belum dan akan memastikan semua barang yang akan dibeli itu berada dalam kondisi yang baik dan sesuai dengan yang diinginkan oleh pelanggan. Kemudian apa? Kemudian dari setelah itu nanti customer akan melakukan sebuah pembayaran. Nah, pelanggan ini melakukan pembayaran untuk barang yang dia pilih. Nah, pembayaran ini dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti metode tunai, kartu kredit, atau pembayaran digital. Nah, nantinya kemudian pembayaran akan diterima oleh kasir. Nah, nih, berarti poin nomor 5 ini dilakukan oleh kasir ya. Apain si kasir? Si kasir akan menerima pembayaran dari pelanggan. Nah, kasir menerima pembayaran dari pelanggan. Nah, jika pembayaran dilakukan dengan uang tunai, kasir akan menerima uang dan memberikan kembalian jika ada kembaliannya. Kalau nggak ada kembaliannya ya nggak dikasih, karena uangnya pas mungkin ya. Kalau ada ya dikembalikan. Nah, tapi jika menggunakan kartu atau pembayaran digital, kasir nanti akan memverifikasi bahwa transaksi itu berhasil dilakukan sehingga datanya masuk ya. Kemudian proses berikutnya setelah kasir menerima pembayaran dari
pelanggan. Nah, nanti kasir akan mencetak struk transaksi. Nah, kasir mencatat transaksi dalam sistem dan mencetak struk sebagai bukti pembayaran untuk pelanggan. Nah, struk ini berupa apa? Struk ini nanti akan berisi rincian barang-barang yang telah dibeli oleh customer, oleh pelanggan. Kemudian akan dicantumkan harga yang perlu dibayar juga beserta dengan metode pembayarannya. Jadi pelanggan nanti akan diberikan sebuah struk transaksi ya. Nah, sehingga mereka bisa mengecek kembali apakah barang yang ingin mereka beli sudah cocok atau sesuai dengan struk yang diberikan oleh si kasir tadi. Juga si customer juga bisa melihat harga-harga barang yang telah mereka beli cocok atau tidak sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Nah, yang ketujuh, membuat laporan penerimaan kas. Nah, jadi setelah kasir memberikan struk kepada customer kemudian sudah bisa kembali, sudah bisa keluar dari toko atau pulang ke rumahnya. Nah, kemudian kasir akan membuat laporan penerimaan kas yang mana ini akan mencatat semua pembayaran yang telah diterima selama periode tertentu. Misalnya kasirnya dari pagi sampai sore bekerja. Nah, nanti di sore nanti setelah selesai dia bekerja, dia akan membuat laporan penerimaan. Nah, pada hari itu apa saja pembayaran yang telah dilakukan. Nah, laporan ini nanti akan mencakup total penerimaan dan rincian metode pembayaran. Nah, itu yang secara tunai ataupun secara yang digital atau kartu kredit. Nah, kemudian proses berikutnya ke-8, laporan penerimaan kas. Di kasir telah melapor, lalu ini akan dioper ke pihak administration ya. Nah, nanti laporan penerimaan kas ini berisi data total uang yang diterima oleh si kasir dalam periode tertentu. Nah, ini termasuk uang tunai, pembayaran kartu, dan pembayaran digital. Kemudian nanti akan juga dilakukan laporan penjualan. Laporan penjualan itu nanti akan mencatat jumlah dan nilai-nilai semua barang yang terjual selama periode tertentu. Nah, laporan ini akan digunakan untuk apa? Akan digunakan oleh pebisnis atau pengusaha tersebut untuk menganalisis penjualan dan memanajemen inventaris yang ada. Kita lihat mana barang yang laku di pasar, mana yang barang yang kurang laku. Nah, dari hal tersebut nanti dari laporan ini penjualan ini akan bisa sebagai acuan untuk pemegang bisnis menganalisis usahanya, kemudian bisa mengambil keputusan yang tepat sehingga bisnisnya akan semakin berkembang. Oke, itu ya laporan penerimaan kas dan laporan penjualan. Nah, lalu juga ada laporan penjualan tunai dan laporan penjualan cashless atau non tunai. Nah, laporan penjualan tunai. Nah, laporan ini secara khusus akan mencatat semua penjualan yang dilakukan dengan pembayaran tunai. Kenapa ini penting? Ini penting untuk merekonsiliasi uang tunai di kasir. Apakah uang yang ada yang didapat di dalam brankas atau penyimpanan uang itu kira-kira sudah sama belum dengan apa yang ada, apa yang dilaporkan oleh si kasirnya. Kemudian laporan penjualan cashless. Laporan ini mencatat semua penjualan yang dilakukan dengan metode pembayaran non tunai seperti kartu kredit, debit, atau pembayaran digital. Nah, sama halnya dengan pembayaran tunai, nanti laporan penjualan cashless ini juga akan disamakan oleh pemegang bisnis. Kira-kira uang yang masuk dengan barang yang terjual itu sudah sama atau belum. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, laporan ini nanti akan membantu dalam memantau transaksi elektroniknya. Nah, setelah itu semua terjadi, kemudian data-data penjualan tersebut atau laporan tersebut akan dimasukkan ke database. Seperti apa? Seperti ini ya. Contohnya ada di gambar samping. Proses pemasukan data ke database. Nah, semua data dari laporan penerimaan kas, laporan penjualan, atau laporan tadi bayaran tunai atau cashless, itu semua akan dimasukkan ke dalam database perusahaan. Nah, ini akan memastikan bahwa semua transaksi itu tercatat dengan baik dan dapat diakses untuk dianalisis dan
audit di masa mendatang. Tentunya masukan input data database inilah mempunyai peran yang sangat penting sekali untuk kebutuhan bisnisnya. Dari itu memang perlu dilakukan. Nah, ke semua progres tadi, semua ini ada 12 ya. Ini 12 ini yang terakhir. Itu adalah urutan rangkaian proses yang terjadi di kasir Gamal Store. Nah, semua proses tersebut tidak boleh ada satu pun yang terlewati untuk menunjang atau mempersiapkan bisnisnya untuk menjadi lebih baik lagi. Karena kalau ada yang terlewati nanti bisa berkurang. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas semua perhatiannya teman-teman dan Ibu dosen. Cukup sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.